Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputaran cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputaran cryptocurrency, boleh jangan bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Pada hari ini seperti biasa guys, kita akan kembali bahas seputaran Bitcoin, dan juga pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Hari ini backgroundnya agak sedikit berbeda ya guys, karena saya lagi nggak di rumah. So ya dimaklumin aja, kameranya juga agak dekat sedikit. Sekarang kita mulai dulu dari coin market cap. Seperti biasa pada hari ini secara global market cap crypto itu di angka 2,63 triliun dolar atau naik sekitar 0,05%. Bitcoin sendiri di angka 61.593, kemudian Ethereum 4.363, Binance 528 dolar, Cardano 1,99, Solana 191, kemudian XRP 1,10 dolar, Polkadot 41,94 dolar, Shiba Inu masih berada di urutan ke-9 dengan 0,000065. Kemudian Dogecoin berada di urutan 10 dengan harga 0,267 atau terkoreksi sekitar 6%. Shiba Inu juga hari ini terkoreksi lumayan dalam ya, 15% guys. So, sekarang kita masuk dulu ke berita-berita terbaru hari ini. Pertama ini guys, Bitcoin price ready to rally with Bitcoin bulls clear to charge at 85k. Jadi kembali ada seorang analis yang mengatakan bahwa ini rally berikutnya kemudian kemungkinan itu akan nyampe ke sekitaran angka 85.000. Dan menurut salah satu analis di sini, top di bull market kali ini kemungkinan kita akan nyampe ke sekitaran angka 150.000 berdasarkan chart algoritmik di sini. Teman-teman bisa ngelihat channelnya itu nyampe nya upper trend line-nya berada di kurang lebih sekitaran 150.000 dolar. Jadi sekarang kita mendapati banyak sekali gitu guys ya, versi-versi orang-orang yang menganalisa kira-kira top bull market kali ini tuh di angka berapa gitu. Dan ada yang bilang 120.000, ada yang bilang 150, ada yang bahkan bilang 250.000 atau bahkan 500.000 dolar per Bitcoin. Apapun itu menurut saya teman-teman ya harus tetap realistis. Maksudnya kalau misalnya kita ngelihat ketika nanti harga Bitcoin rally udah nyampe ke 80, 90 seperti yang saya bilang, paling amannya teman-teman udah start untuk cicil take profit gitu ya. Supaya kalau misalnya kita mendapati ada dip atau koreksi yang lumayan besar, teman-teman bisa ambil kesempatan tersebut dan juga serok di bawah gitu ya. Karena sekali lagi guys, kita tidak pernah tahu tepatnya di mana akan terjadi top bull market. Jadi teman-teman harus mempunyai exit strategi yang baik. Kecuali memang teman-teman niatnya adalah dari awal investasi sampai puluhan tahun ke depan, itu mungkin berbeda ceritanya ya. Dan ini juga adalah salah satu data on-chain yang kemarin juga udah saya kasih lihat ke teman-teman berkali-kali gitu ya. Dan hari ini baru dibuatin artikel di Cointelegraph membahas soal Bitcoin balance on exchanges. Jadi ini data dari bybit.com ya, dan teman-teman bisa melihat dari 10 Februari sampai 25 Oktober ini, atau bahkan udah lebih dari 25 Oktober ya. Sekarang kita udah masuk ke tanggal 31 Oktober. Kita ngelihat overall Bitcoin balance on exchanges itu masih dalam downtrend gitu ya. Dalam artian masih banyak sekali orang-orang yang membeli Bitcoin sekarang dan kemudian menarik Bitcoinnya dari exchange, yang membuat semakin lama stok Bitcoin yang berada di exchange itu semakin tergerus gitu ya. Kita ngelihat tidak hanya di Bybit, di beberapa exchange lainnya kita ngelihat data kemarin Bitcoin balance on exchanges di semua exchange itu mengalami downtrend, dimana berarti bahwa sampai sekarang pun walaupun kita udah berada di area all time high, belum ada terlihat fase distribusi dan masih banyak sekali para paus itu malah melakukan akumulasi dan malah ditarik Bitcoinnya dari exchange yang biasanya kemungkinan untuk di hold gitu ya. Dan pastinya seperti biasa saya sampaikan guys, bahwa data on-chain itu bukan untuk menilai pergerakan short term gitu ya. Untuk short term kita masih bisa mendapati koreksi, tapi data on-chain itu untuk kita jadikan sebagai pedoman mid term sampai long term. Kemudian next ada berita, ini sebenarnya nggak berkaitan dengan Bitcoin ya guys, cuman ini menurut saya menarik lagi untuk dibahas. Setelah kemarin AMC Theater itu consider untuk menerima Shiba Inu sebagai salah satu alat pembayaran di tempat mereka, hari ini ada berita Shiba Inu lagi. Nah, Shiba Inu now accepted as payment at French Bistro in Paris. Jadi
Sebenarnya kemungkinan menurut saya ini guys, malah perusahaan-perusahaan ini atau bistro, French bistro ini malah mengambil kesempatan gitu. Dalam artian sekarang kan Shiba lagi dibicarakan di mana-mana gitu kan, lagi hype banget. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada sebuah restoran atau perusahaan yang menerima Shiba Inu sebagai pembayaran, otomatis itu akan menjadi headline dan dibuatkan artikel seperti ini, dan itu ya istilahnya pansos lah gitu ya. Jadinya dengan adanya hal seperti ini, mereka mengambil kesempatan dan mengumumkan mereka akan menerima Shiba Inu sebagai salah satu alat pembayaran. Jadi sekarang makan di Paris saja di sebuah restoran yang namanya Eleanor and Maxency itu bisa pakai Shiba Inu. Jadi agak gimana ya, rasanya agak weird gitu ya guys, agak aneh. Cuman inilah kenyataannya, hari ini udah diumumkan Shiba Inu bisa dipakai untuk kita jajan di restoran gitu. Jadi menurut saya ini agak unik ya, walaupun kita ini nggak berhubungan dengan Bitcoin, cuman menurut saya cukup menarik untuk dibahas. So, kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin hari ini ya. Walaupun teman-teman bisa melihat bahwa 1-2 hari ini kita ngelihat market tidak terlalu menarik ya, khususnya di Bitcoin gitu ya, karena kita hanya overall sideways saja, volumenya juga nggak gede-gede banget. Cuman menurut saya ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, di weekly chart terlebih dahulu, teman-teman bisa melihat apabila kita close di hari Minggu ini nanti di sekitaran angka 61.000 sampai 62.000 atau bahkan 63.000 sesuai dengan yang diprediksikan oleh plan B, maka itu adalah indikasi yang sangat positif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Berarti sudah 2 minggu berturut-turut kita mampu close candle weekly tertinggi sepanjang sejarah Bitcoin. Dalam artian sebelum-sebelumnya di awal tahun 2021 di sekitaran bulan April dan juga Mei, kita sempat juga closing di sekitaran area 60.000. Namun teman-teman bisa lihat ini rata-rata adalah weeknya gitu ya. Sedangkan body candle-nya itu paling tinggi hanya di sekitaran 59 sampai kurang lebih ya pas 60.000 lah gitu ya. Dan sekarang kita sudah mampu close 2 bahkan 3 minggu berturut-turut di sini. Oke, 3 minggu berturut-turut di atas candle-candle di bulan April di sini. Oke, yang berarti ya kita bisa menyebut bahwa sekarang kita mendapatkan support gitu ya di sekitaran area sini. Bahkan di weekly chart juga kita melihat para bull itu memang tidak pengen Bitcoin sampai close di bawah area di sini gitu ya, dan kita tetap bertahan di atas area tersebut. Itu adalah indikasi yang sangat positif menurut saya. 3 minggu berturut-turut kita mampu stay di atas angka 60.000. Dan kedua, juga teman-teman bisa melihat di daily chart gitu ya. Ada sebuah hal yang mau saya highlight untuk teman-teman semua, terutama di indikator MACD gitu ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di beberapa, ini mungkin udah pernah saya jelasin juga ya soal indikator MACD ini, yang ada orang mengatakan, wah warna MACD ini sebenarnya nggak berpengaruh, kok ngada-ngada gitu kan. Tapi ini sebenarnya ada gitu guys. Kalau misalnya kita melihat dari merah tua ini ke arah keputihan seperti ini, maka itu sebenarnya berarti momentum bearisnya itu sudah mulai berkurang. Sebaliknya, jika kita ngelihat MACD ini warna hijau tua menjadi agak keputihan di sini, maka itu momentum bullishnya sedikit berkurang gitu ya. Nah, itu adalah kurang lebih simpelnya fungsinya dari warna di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini berkali-kali kita udah pernah mendapati koreksi panjang seperti ini ya. Dan berkali-kali kita ngelihat ketika MACD mulai berubah dari warna merah tua ke kemudaan seperti ini, biasanya itu tanda-tandanya kita udah akan mengakhiri sebuah koreksi dan kita akan melanjutkan rally ke atas gitu ya. Di sini pertama, oke, kita udah mulai berkurang momentum bearisnya sampai pada akhirnya kita rally lagi ke atas. Kemudian kita mendapati koreksi lagi di sini, oke. Kemudian kita mendapati lagi momentum bearish yang berkurang, pada akhirnya kita kembali rally ke atas. Di sini juga sama, oke. Kita koreksi, kemudian momentum bearish yang berkurang dengan ditandai oleh perubahan warna di sini. Oke, kemudian kita rally lagi ke atas. Oke. Walaupun sekali lagi ya guys ya, saya sampaikan bahwa ini hanya secara historis gitu ya. Tidak harus terulang, dan memang ada kalanya juga kita bisa melihat walaupun indikatornya menunjukkan bahwa kita sudah mulai berkurang momentum bearishnya seperti katakanlah di sini gitu kan. Tapi kita tetap saja bisa kembali terkoreksi gitu. Jadi namanya indikator yaitu hanya menunjukkan indikasi gitu ya guys ya. Kita hanya bisa melihat indikasi dari sebuah indikator, tidak untuk dijadikan alat satu-satunya untuk pengambilan keputusan. Teman-teman juga harus mempertimbangkan price actionnya seperti itu ya.
Dan juga ya kalau kali ini teman-teman bisa ngelihat hal yang sama gitu ya. Kita ada rally, kemudian disertai koreksi di sini. Dan di sini teman-teman bisa lihat warna MACD-nya sekarang juga udah mulai berkurang dan MACD-nya juga udah mulai naik ke atas, yang berarti momentum bearish-nya juga udah start untuk berkurang gitu ya. Tetapi ini bukan berarti kita akan langsung menjadi hijau gini ya guys ya. Kalau misalnya kita kembali terkoreksi ke bawah, maka bisa jadi MACD-nya akan berubah warna lagi seperti di sini. Teman bisa lihat ketika pertama kali kita berubah warna dari merah tua menjadi keputihan seperti ini, tapi terkoreksi lagi dan kita ngelihat warnanya malah jadi kemerahan lagi gitu ya. Jadi ini hanya indikasi aja ya guys ya, tambahan indikator. Jadi menurut saya ada dua hal positif yang menurut saya bisa dilihat hari ini. Pertama di weekly chart yang kita mampu close 3 minggu berturut-turut di atas angka 60.000. Kedua daily chart kita ngelihat momentum bearish-nya sudah start untuk berkurang. Dan yang juga menarik adalah di 1 hour chart gitu ya. Di 1 hour chart teman-teman bisa ngelihat kita sekarang sudah stay di atas trend line di sini sudah cukup lama juga, oke. Dan teman-teman bisa melihat memang Sabtu Minggu ini volumenya tidak terlalu besar, so kita melihat pergerakannya juga kurang exciting gitu ya. Dan simple aja sih menurut saya guys, kalau misalnya seperti ini pergerakannya, selama kita masih berada di atas trend line di sini, oke. Baik itu kita masih akan koreksi satu wave atau kita akan langsung naik ke atas seperti ini, saya masih tetap bullish selama kita masih mampu stay di atas trend line ini. Oke, kalaupun kita nyampe ke sekitaran sini, ya kita mungkin bisa menyebut ini sebagai pattern inverse and shoulder gitu ya. Ini adalah shouldernya, ini headnya, kemudian kita membentuk shoulder berikutnya gitu ya. Kalau misalnya kita nyampe lagi ke sini. Tapi tentu saja dengan catatan gitu ya, apabila kita mampu masuk lagi ke pattern ini, kemudian close di bawah trend line ini lagi, tentu saja itu bukan indikasi yang baik, dan kalau itu yang terjadi, bisa jadi gitu ya guys ya, kita malah akan mendapati koreksi lagi lebih dalam. Sebelum itu terjadi, saya masih expect untuk pergerakan bullish di Bitcoin. Baik itu kita langsung dari sini nyampe lagi ke atas, oke, untuk at least retest angka sekitar 63.500-an, atau kita akan membuat dua wave terlebih dahulu untuk kembali nge-retest trendline di sini, dan sekaligus mungkin kalau misalnya ini yang terjadi, kita akan mendapati pattern inverse and shoulder. Keduanya adalah sama-sama juga bullish gitu ya. Jadi ketiga skenario itu bisa terjadi. Pertama kita dari sini langsung rally lagi ke atas, oke. Kemudian kedua kita mendapati dua wave correction. Catatan untuk yang bullish adalah kita harus tetap stay di atas trendline di sini ya guys ya. Kalau misalnya kita tidak mampu stay, ya sudah, kemungkinan besar kita akan mendapati koreksi lebih dalam. Jadi patokannya nggak sulit ya guys ya, cuman dari trendline di sini saja. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.